Pada video kali ini kita akan bahas contoh-contoh soal medan magnet kawat lurus fisika kelas 12. Nah, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Dua buah kawat lurus sangat panjang sejajar terletak pada titik-titik sudut segitiga sama sisi ABC yang panjangnya 50 cm. Berarti setiap sisi ini panjangnya sama-sama 50 cm semua karena segitiga sama sisi. Jelas ya? Kedua kawat dialiri arus IA 2 ampere, ini kawat yang pertama, kawat A, dan IB ini sama dengan 2 ampere juga, dengan arah berlawanan seperti pada gambar. Kalau kawat A, lambangnya cross ini, artinya arah arusnya itu adalah masuk bidang pembaca, teman-teman, menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau kawat B, arah arusnya adalah keluar bidang pembaca. Jadi kalau kita gambar koordinat ruang, nanti I-nya akan keluar bidang pembaca, ya. A sama B ini berlawanan. Pertanyaannya di sini adalah tentukan besar kuat medan magnet di titik C. Nah, di sini kita tinjau medan magnet yang dihasilkan oleh kawat A di titik C dulu. Teman-teman perhatikan, kalau menggunakan kaidah tangan kanan, ini arah arusnya masuk bidang pembaca kan? Kalau arah arus listriknya masuk ke bidang pembaca, berarti ibu jari kita nanti akan masuk ke bidang pembaca. Sehingga keempat jari lain akan menghasilkan putaran atau lintasan, sehingga medan magnet yang ditimbulkan di titik C ini akan menyinggung lintasan lingkaran ini secara tegak lurus dengan segmen garis AC. Nah, kita dapat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat A di titik C adalah BA. Sekarang kita lihat kawat B. Kawat B dengan menggunakan kaidah tangan kanan lagi, arah arusnya adalah keluar bidang pembaca. Jadi ibu jari kita keluar bidang pembaca, sehingga putaran jari yang lain, lintasannya di sini, akan menghasilkan medan magnet yang menyinggung lingkaran ini di titik C secara tegak lurus dengan segmen garis BC. Dan kita peroleh medan magnet B di titik C. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk kasus medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus sangat panjang, teman-teman bisa gunakan persamaan B sama dengan mu 0 kali I dibagi 2 pi A. Nah, teman-teman perhatikan bahwa besar medan magnet yang dihasilkan oleh kawat A maupun kawat B di titik C ini sama. Kenapa? Karena simetris. Kuat arusnya sama-sama 2 ampere, kemudian jarak kawat ke titik C ini sama-sama 50 cm, ya. Mu 0 per 2 pi kan konstan ini. Jelas ya? Jadi kita hitung sekali aja nilai B-nya. Nah, B berarti 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali kuat arus yang dihasilkan oleh salah satu kawat, sini 2 ampere kan? Ya, dibagi 2pi dikali A. A itu adalah jarak kawat ke titik C. 50 cm, ubah dulu ke meter. Jadi setengah meter kan? Sama kawat A juga. Besar medan magnetnya nanti akan segini. Ini kita hitung dulu ya. Ini bisa dicoret kan? Jadi berapa tuh? 4pi kali 2, 8pi dibagi pi, berarti 8 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, di sini ada dua buah vektor medan magnet. Ada BA sama BB, ya. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau di A ini 8 kali 10 pangkat min 7, berarti di B ini 8 kali 10 pangkat min 7 juga ya. Karena simetris tadi. Dan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat A serta kawat B ini akan membentuk sudut sebesar 120 derajat, teman-teman. Kan segitiga sama sisi ini 60 derajat ya. 60 derajat, dan ini karena siku-siku, berarti 60, yang ini 30, ini 30, kalau dijumlahin 120 derajat. Nah, sekarang kalau kita udah tahu sudut apit antara kedua buah vektor ini, kita bisa hitung resultan medan magnet yang dihasilkan di titik C. Pakai rumus vektor ya. Ingat lagi. Jadi sigma BC sama dengan akar BA kuadrat tambah BB kuadrat tambah 2 kali BA kali BB kali cos sudut apitnya 120 derajat. Substitusi BA sama BB-nya dengan 8 kali 10 pangkat min 7. Tapi karena 10 pangkat min 7-nya sama, kita tulis aja di luar ya. Jadi kita masukin aja 8-nya. Jadi 10 pangkat min 7 kali akar dari 8 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 2 kali 8, BB-nya juga 8. Kosinus 120 derajat sama kayak cos 60 di kuadran kedua. Ini nilainya negatif setengah ya. Tinggal teman-teman hitung ini.
ya. Jadi 10 pangkat min 7 kali akar 64 tambah 64 kurang 64, ini habis akar 64, jadi 8 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Jelas ya? Oke, contoh soal yang kedua. Dua buah kawat lurus sangat panjang terletak pada satu bidang mendatar seperti ini. Dialiri arus I1 1 ampere dan I2 ini 2 ampere dengan arah berlawanan seperti pada gambar. Ini juga sama kasusnya kawat lurus ya, kawat lurus sangat panjang, tapi bedanya untuk soal ini dengan soal yang sebelumnya, kita mengamati kawat ini dari tampak atas. Pertanyaannya di sini, tentukan yang A, kuat medan magnet induksi di titik P, B, kuat medan magnet induksi di titik Q, dan C, letak titik R di mana kuat medan magnetnya bernilai 0. Kita akan jawab satu persatu. Kita mulai dulu untuk soal yang A ya. Untuk menentukan kuat medan magnet induksi di titik P, maka untuk penyelesaiannya, berarti ini titik P ya yang jadi fokus. Nah, kita gambar koordinat ruang seperti ini ya. Koordinat X, Y, Z. Akibat kawat yang pertama, I1, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka arusnya ini kan ke atas, berarti ibu jari kita ke atas. Sehingga keempat jari yang lain, putaran tangan kanan kita, ini akan menghasilkan medan magnet sehingga menyinggung lingkaran atau lintasan lingkaran di titik P ini secara tegak lurus sini ya. Sehingga menghasilkan kuat medan magnet sebesar B1 di sini. Nah, kita cari besarnya B1 dengan arah masuk bidang pembaca di sini adalah mu0 kali I1 dibagi 2πa. Nah, berarti mu0-nya kita ganti sama 4pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya kita ganti sama kuat arus yang ditimbulkan oleh kawat pertama, ini 1 ampere, dibagi 2pi kali jarak kawat pertama ini ke titik P. Jaraknya berapa coba? Kan segini 1 meter, segini 50 cm, berarti segini setengah meter ya, 0,5 meter, harus dalam meter. Nah, ini tinggal teman-teman hitung aja, jadi 4pi dibagi yang bawahnya ini pi ya. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla dengan arah medan magnetnya adalah masuk bidang pembaca. Cross ya tandanya. Nah, selanjutnya kita lihat kawat yang kedua. Kawat yang kedua, arah arus listriknya adalah ke bawah. Berarti ibu jari kita dengan menggunakan kaidah tangan kanan lagi, ini arahnya ke bawah. Sehingga akan membentuk lintasan medan magnet yang menyinggung lingkaran di titik P ini seperti ini. Jadi B2-nya ini akan masuk ke bidang pembaca juga ya. Nah, I2 ini akan menghasilkan medan magnet yang menyinggung titik P secara tegak lurus ya di sini. Sehingga untuk penyelesaiannya kita bisa menentukan nilai B2. Besar B2 adalah mu0 kali I2 dibagi 2πa. Nah, kita ganti I2-nya sama 2 ampere, A-nya kita ganti sama jarak kawat kedua ke titik P. Ini juga setengah meter ya. Dan arahnya sama-sama masuk ke bidang pembaca. Jadi ini kalau kita hitung hasilnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2, 8pi ya. 8pi dibagi pi ya 8 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Arahnya ini masuk ke bidang pembaca juga. Nah, jadi kita bisa menentukan resultan medan magnet di titik P karena arahnya sama-sama masuk ya. Jadi tinggal kita jumlahin aja, B1 tambah B2. Jadi berapa tuh? 4 tambah 8 kali 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7-nya kita keluarin ya. Hitung sebentar, maka kita akan peroleh resultan medan magnet di titik P akibat kedua kawat ini adalah 12 kali 10 pangkat min 7 Tesla dengan arah masuk bidang pembaca. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba contoh soal yang 2B. Masih soal yang sama, tapi kali ini kita ditanya kuat medan magnet induksi di titik Q. Ya. Nah, untuk penyelesaiannya, teman-teman perhatikan bahwa di sini kita akan menghitung resultan medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat 1 dan 2 di titik Q. Jadi, kita gambar koordinat ruang X, Y, Z di titik Q, teman-teman. Jelas ya? Nah, sekarang kita tinjau akibat kawat pertama yang punya arus berarah ke atas, maka dengan kaidah tangan kanan, ibu jari kita nanti arahnya akan ke atas. Sehingga putaran keempat jari yang lain ini akan berlawanan jarum jam ya.
sehingga terbentuk lintasan lingkaran. Dan medan magnet induksi yang timbul di sini akan menyinggung titik Q, ya, dan berarah masuk bidang pembaca sebesar B1 seperti ini. Jelas ya? Nah, sekarang kita hitung besarnya B1. Nah, untuk kawat lurus sangat panjang, kita bisa pakai persamaan mu 0 kali I dibagi 2 pi A. I-nya tentu I1 karena kawat pertama ya. Kita ganti I1-nya dengan 1 ampere di sini. Dan A-nya dengan jarak antara kawat pertama ke titik Q. Sini kan 1 meter. Sini setengah meter nih, 0,5 meter. Berarti A-nya kita ganti sama 1,5. Ini pi sama pi-nya kita coret, kita hitung sebentar. Maka kita peroleh nilai medan magnet induksi di titik Q, akibat kawat pertama ini adalah 4/3 kali 10 pangkat min 7 Tesla dengan arah masuk bidang pembaca, ya, berarti ke sumbu X negatif di sini. Nah, selanjutnya akibat kawat yang kedua. Kawat kedua, ini arah arusnya adalah ke bawah. Jadi kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, nanti ibu jari, jempol kita arahnya ke bawah. Sehingga menghasilkan putaran keempat jari yang lainnya itu searah jarum jam seperti ini ya. Akibatnya ditimbulkan medan magnet induksi B2 yang menyinggung titik Q ini dengan arah keluar bidang pembaca, berarti searah sama sumbu X positif di sini. Ya. Nah, B2 sama B1 ini saling berlawanan, nanti tinggal kita selisihin aja. Kita cari dulu besarnya B2 di sini ya. B2 sama dengan mu 0 kali I2 tentunya, karena ini kita akan menghitung medan magnet induksi yang ditimbulkan oleh kawat kedua dibagi 2 pi A. I2-nya kita ganti sama 2 ampere. A-nya itu adalah jarak kawat kedua ke titik Q. Jaraknya berapa? Setengah meter kan? Jadi, ini kalau kita hitung sebentar, pi sama pi kita coret, 2 kali setengah 1. Ya, B2-nya kita peroleh 8 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Dengan arah medan magnet induksi ini keluar bidang pembaca. Nih, vektor yang warna hijau ini. Kalau keluar, lambangnya dot, ya. Nah, karena saling berlawanan, untuk menentukan resultan medan magnet di titik Q, tinggal kita selisihin aja. Yang besar kurangi yang kecil. Jadi B2 kurangi B1. Berapa tuh? 8 dikurangi 4/3 kali 10 pangkat min 7-nya kita keluarin ya. Ini samain penyebut, jadi 24 kurangi 4, 20/3 ya. Jadi sigma B di titik Q ini adalah 20/3 kali 10 pangkat min 7 Tesla dengan arah keluar bidang pembaca. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba jawab poin yang C. Masih dengan soal yang sama. Kali ini kita ditanya letak titik R di mana kuat medan magnetnya bernilai 0. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada 3 kemungkinan di mana kita bisa meletakkan titik R. Bisa di kiri kawat pertama, di tengah-tengah di antara kedua kawat yang ini, atau di kanan kawat yang kedua. Nah, kenapa kita pilih titik R-nya itu di kiri kawat pertama? Jawabannya adalah karena di kiri kawat pertama ini kuat arusnya lebih kecil. Ya. Kuat arus yang lebih kecil akan menimbulkan medan magnet yang lebih kecil juga. Nah, kawat yang kedua punya kuat arus yang lebih besar. Sehingga medan magnet yang ditimbulkan di sini bisa ngimbangin medan magnet induksi yang ditimbulkan oleh kawat satu. Jadi bisa saling balancing. Ya. Arahnya pasti berlawanan. Nah, kenapa nggak mungkin di tengah-tengah? Nah, di tengah-tengah kan kita udah hitung tadi ya, untuk kuat medan magnet induksi di titik P, itu arah dari medan magnet yang dihasilkan kedua kawat, ini dua-duanya searah. Kalau searah, gimana mau 0? Nggak akan mungkin 0 kan? Nah, untuk soal yang B juga kita udah menguji bahwa kuat medan magnet di titik Q, tadi letak titik Q ada di kanan kawat kedua, itu berlawanan. Loh, kenapa nggak mungkin 0? Jawabannya karena ini. Nah, I2 itu kan lebih besar dari I1. Yang ini 2 ampere, ini 1 ampere. Nah, medan magnet induksi yang dihasilkan oleh kawat kedua, ini terlalu besar. Nggak mungkin dia bisa diimbangi oleh medan magnet induksi yang besarnya lebih kecil. Dan letaknya juga lebih jauh. Ya. Jadi, titik R ini paling mungkin kalau kita letakkan di kiri kawat pertama, teman-teman. Jelas ya? Nah, di sini
jarak dari kawat pertama ke titik R kita misalin aja X. Jadi untuk penyelesaiannya, supaya medan magnet induksinya bernilai 0, maka di sini kita gambar ya, koordinat 3 dimensi di titik R. Akibat kawat pertama, ini kan arusnya berarah ke atas, berarti ibu jari kita arahnya ke atas. Sehingga lintasan medan magnetnya ini akan berlawanan jarum jam dan menyinggung lintasan lingkaran ini, sehingga menghasilkan B1 searah sama sumbu X positif. Jadi keluar bidang pembaca. Nah, akibat kawat yang kedua, karena arusnya ke bawah, maka ibu jari kita arahnya ke bawah. Keempat jari yang lain ini akan membentuk lintasan searah jarum jam ya. Sehingga medan magnet induksi yang ditimbulkan di titik R ini arahnya akan ke sumbu X negatif atau masuk bidang pembaca. Nah, B1 sama B2 ini mesti sama nilainya supaya 0. Jadi sigma B di titik R ini mesti sama dengan 0. Ya, artinya B1 sama dengan B2. Nah, kita ganti B1 itu dengan mu 0 kali I1 per 2pi A1. Arahnya keluar bidang pembaca. Ini B1. Kalau B2, mu 0 kali I2 bagi 2pi A2. Ini arahnya masuk bidang pembaca yang warna hijau. Mu 0 sama 2pi-nya bisa kita coret ya. Jadi I1 per A1 sama dengan I2 per A2. I1-nya 1 ampere. A1-nya kita ganti sama jarak kawat pertama ke titik R. Ini adalah X. Nah, I2-nya kita ganti dengan 2 ampere. A2-nya kita ganti dengan 1 plus X. Ya, jarak kawat kedua ke titik R. Ini kan 1 plus X. Udah, tinggal kita kali silang. 2 kali X ya 2X. 1 kali 1 plus X ya 1 plus X. Dan kita peroleh letak titik R-nya itu sama dengan X. Ya. Jadi X-nya 1 kan? 1 meter nih. Pindah ruas aja. X sama dengan 1 meter di kiri kawat pertama. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba contoh soal yang ketiga. Sebuah kawat berbentuk persegi dialiri arus sebesar I seperti gambar berikut. Ya. Jika panjang sisi persegi adalah D, tentukan kuat medan magnet di pusat persegi tersebut. Teman-teman perhatikan, ini kawat ABCD ini dialiri oleh arus listrik yang arahnya berlawanan jarum jam ya. Dan untuk penyelesaiannya, ini adalah kasus medan magnet pada kawat lurus dengan panjang terbatas. Jadi panjangnya kita tahu di sini D ya. Jadi rumus yang kita pakai beda sama rumus medan magnet kawat lurus dengan panjang tak hingga atau medan magnet kawat lurus yang sangat panjang sekali. Nah, kita diminta untuk menentukan besar resultan medan magnet di titik P, titik pusatnya. Jadi teman-teman dapat gunakan persamaan B sama dengan mu 0I per 4pi A. Hati-hati, ini beda ya, sekali lagi sama kawat lurus dengan panjang tak hingga kali cos alfa plus cos beta. Cos alfa sama cos beta ini adalah sudut yang dibentuk antara ujung-ujung setiap segmen kawat ya. Segmen kawat lurus terbatas. Nah, sekarang kita perhatikan medan magnet yang ditimbulkan oleh segmen kawat AB. Ya. Nah, kawat AB arah arusnya ini adalah ke sebelah kanan. Jadi dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari kita nanti akan berarah ke kanan. Jadi keempat jari yang lain akan menghasilkan medan magnet lintasan lingkaran medan magnet, sehingga B yang ditimbulkan di titik P ini arahnya adalah keluar bidang pembaca. Kita lambangkan aja dengan dot di sini ya. Dan teman-teman bisa hitung besar medan magnet di titik P akibat kawat AB ya. Nah, alfanya di sini 45 derajat, betanya 45 derajat ya. Ini sudut yang dibentuk antara ujung-ujung kawat. Kemudian jarak kawat AB ke titik P ini setengah D. Kenapa? Kan ini persegi punya panjang D ya. Berarti jarak kawat AB ke titik P ya setengahnya. Nah, kita bisa pakai persamaan B di titik P oleh kawat yang pertama. Ini kawat AB ya. Mu 0I per 4pi kali A itu adalah jarak kawat AB ke P. Langsung aja kita ganti sama setengah D kali kosinus 45 derajat. Sudut yang dibentuk oleh ujung kawat A sini ya, 45 derajat. Ditambah cos 45 derajat. Ini sudut yang dibentuk oleh ujung satunya.
dari kawat AB ya. Ya tinggal kita hitung aja. Jadi mu 0i per 2πd kali cos 45 ini setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 ya hasilnya akar 2 ya. Jadi B di titik P oleh kawat pertama itu mu 0i per 2πd kali akar 2 Tesla. Nah, kita cukup menghitung medan magnet yang ditimbulkan oleh satu segmen kawat aja. Ya, oleh kawat AB aja karena untuk BC, CD, sama DA ini akan menghasilkan medan magnet yang besarnya juga sama. Karena ini simetris kan. Panjang kawatnya sama-sama D. Kemudian jarak kawat ke titik P ini sama-sama setengah D ya. AB ke titik P ini setengah D, BC ke titik P segini juga setengah D, kawat CD ke titik P ini setengah D, dan kawat DA ke titik P juga setengah D. Nah, untuk kawat BC, arah arusnya kan ke atas. Ya, maka nanti medan magnet induksi yang ditimbulkan di titik P dengan kaidah tangan kanan, kalau ibu jarinya ke atas, maka keempat jari lain akan menghasilkan medan magnet yang arahnya keluar bidang pembaca. Ya, lambangnya dot seperti ini. Sekarang oleh kawat CD. Oleh kawat CD, arah arusnya adalah ke kiri. Kalau ke kiri, nanti ibu jari kita berarti arahnya ke kiri. Keempat jari yang lain akan menyinggung titik P ini. Ya, dan menghasilkan medan magnet induksi yang arahnya juga keluar bidang pembaca. Demikian pula untuk kawat DA. Ya, ini kan arah medan magnet induksinya ke bawah turun. Ya, maka ibu jari kita arahnya juga ke bawah dan keempat jari yang lain akan menyinggung titik P sehingga medan magnet induksi yang ditimbulkan di titik P juga akan berarah keluar bidang pembaca. Nah, keempat segmen kawat sama-sama menghasilkan medan magnet induksi yang arahnya adalah keluar bidang pembaca semua. Makanya dot semua tandanya. Jadi, untuk menghitung resultan medan magnet di titik P, tinggal kita kaliin aja BP1 sama 4. Ya, jadi sigma B di titik P sama dengan 4 kali BP1 ya, medan magnet yang ditimbulkan di titik P akibat kawat yang pertama yang AB ini. Kan kita udah dapat hasilnya segini. Substitusi ke sini. Ya. Jadi 4 kali mu 0i dibagi 2πd kali akar 2. Ini tinggal kita coret aja ya. Jadi yang atas kan 2. 2 kali akar 2 ya 2 akar 2 kali mu 0i per πd Tesla. Jelas ya? Oke, demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh-contoh soal medan magnet kawat lurus fisika kelas 12 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.